أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat, berikan taufik hidayah, dan juga memberikan berbagai-bagai nikmat yang tiada bisa kita hitung banyak dan jumlah nikmat yang diberikan Allah kepada kita sampai pada sore hari ini, sehingga nikmat yang diberikan Allah kepada kita dapat kita nikmati, yaitu pada sore hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah Ibu Sahibul Bait ini. Berkah daripada nikmat yang diberikan Allah kepada kita, yaitu nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat kesehatan, panjang umur, kemudian nikmat kesempatan dan kemauan yang diberikan Allah kepada kita sampai pada sore hari ini. Kemudian salawat dari iring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Habibullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dengan datangnya beliau membawa ajaran dan syariat kepada kita yang mudah-mudahan sampai pada sore hari ini, sehingga mana jalan yang benar insya Allah dapat kita kerjakan dan mana jalan yang salah dapat kita tinggalkan. Dan kita berharap kepada beliau, kiranya beliau bermurah hati dapat membantu kita nantinya, di mana pada ketika itu nantinya tiada satu pertolongan yang dapat menolong kita, tiada satu bantuan yang dapat membantu kita, yang kita harapkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Ibu Sahibul Bait rumah yang berbahagia dan yang bertuah ini, yang kami hormati orang-orang tua kami, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian seluruh jemaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, menyambung daripada pelajaran kita yang telah lalu. Dulunya pernah saya jelaskan bahwa siapa yang dapat menjaga sholatnya 5 waktu, Allah akan memuliakan 5 macam hal. Itu yang telah lalu, yaitu pertama, Allah hindarkan kesempatan dalam kehidupannya dan Allah ringankan siksa kubur kepadanya. Kemudian yang ketiga, diberi Allah kepada kita, kitab amalan dengan tangan kanannya dan berjalan di atas sirat seperti kilat yang terbangkan. Kemudian yang kelima, masuk surga tanpa dihisab. Hari ini pelajaran kita, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian, judul daripada pengajian kita hari ini, siapa orang yang meninggalkan sholat, siapa orang yang meremehkan, menganggap enteng tentang masalah sholat itu, maka Allah akan berikan 14 sama dia. Apa itu yang 14 itu? Allah akan memberikan 14 siksa kepada dia. Mana itu siksa yang 14 diberikan Allah kepada dia? Ada 5 di dunia, 3 ketika dia mati datangnya sakaratul maut, 3 siksa diberikan Allah di dalam kubur, dan 3 yang diberikan Allah setelah keluar dari kubur. Ada 14 siksa yang diberikan Allah kepada dia apabila kita meninggalkan sholat. Kenapa begitu, ibu? Tentang masalah ibadah sholat ini, yang lain tidak begitu. Karena sholat itu dijelaskan bahwa hadis Rasulullah mengatakan, awalu ma yuhasibu bil abdi yaumil qiyamah as-salah. Yang mula-mula dihitung segala amalan hamba di dunia, apakah itu sedekahnya, apakah itu salat ba'diyah qabliyahnya, apakah itu tasbihnya, apakah zikirnya, ibadah-ibadah yang lain. Itu nomor 2. Tapi yang nomor 1 adalah yang diperiksa adalah tentang amalan sholat. Kalau amalan sholatnya beres, tak ada yang tinggal, tak ada yang bolong, tak ada yang absen, maka segala urusannya nanti amalan-amalan yang lain itu akan mudah diproses. Tapi kalau sholatnya banyak yang bolong, makanya banyak orang sampai ada beratusan tahun yang belum masuk ke dalam surga karena proses daripada amalan sholatnya yang banyak ketinggalan. Satu hadis ada mengatakan, 1 kali saja kita meninggalkan sholat yang fardu itu, sengaja kita meninggalkannya, sudah tertulis di pintu neraka. Nanti akan nampak kita bahwa kita meninggalkan sholat waktu zuhur tanggal sekian, hari sekian, bulan sekian, jam sekian. Itu amalan, itu masalah amalan sholat. Jadi hari ini topik ceramah kita, siapa yang meninggalkan sholat
dihukum Allah dengan 14 siksa. 5 siksaan diberikan Allah di dunia, kemudian 3 ketika datangnya sakaratul maut, kemudian 3 di dalam kubur, 3 sesudah bangkit dari kubur, hendak dipanggil kita ke padang mahsyar. Nah, ini dulu masalah di dunia. Ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, nanti akan ibu tengok bagi orang yang meninggal dunia itu apa yang terjadi pada dia. Inilah nanti siksaan. Katanya yang pertama, ini hadis Rasulullah, dicabut berkah dari umurnya. Kalau ada ibu tengok orang yang sudah 70-80, tidak mau juga batasmi, tak mau berzikir, dia ajak dia berzikir, elok dia merepet, tidak mau berzikir, tak mau bertasbih, itu salah satu siksa yang diberikan Allah semasa hidupnya di dunia. Satu. Orang semakin tua, semakin banyak zikirnya, semakin banyak tasbihnya, tapi dia tidak mau. Ini pernah terjadi pada saya, ada orang tua, sudah 83 umurnya. Oh bu, tasbih lah ibu, saya kasih tasbih saya. Nah, ambil itu kau sajalah. Aku tak perlu itu, tak perlu. Itulah dia kita tengok. Itu mungkin panjang umur kita lagi nanti, mungkin nampak kita ada hal yang seperti itu. Itu diberikan Allah siksa di dunia kepada dia, karena sholatnya tidak betul selama dia hidup. Banyak bolong-bolong. Yang kedua, dihapus tanda-tanda orang yang soleh pada mukanya, tak bercahaya mukanya, padam cahaya mukanya. Kata orang macam muka orang yang minum air Nasrani, tak ada cahaya. Kenapa bercahaya muka kita? Pertama cahaya air uduk, kedua cahaya pada ada muka kita, karena kita sholat sujud di tempat sujud kita di sajadah, itu membuat cahaya wajah kita. Nanti di padang mahsyar maka tenanglah Nabi Muhammad, menandai kita mana umat Nabi Muhammad, karena nanti dahi kita, kening kita yang ke tempat sujud ini seperti senter yang berkemilau, maka tahulah Nabi nanti menandai mana umat Nabi Muhammad. Itulah dia. 2 ya bu. Kemudian yang 3, tiap-tiap amal yang dikerjakannya tidak diberi pahala dari Allah. Lotih dia bersedekah banyak, ya bu, banyak sedekahnya, banyak ibadah yang lainnya, banyak dia menolong orang, banyak dia membantu orang dalam kesusahan, tapi sholatnya bolong-bolong, maka Allah tidak kasih dia pahala daripada amal yang lain. Itulah dia. Tapi tak sholat, tapi membayarkan, murah, banyak orang yang ditolongnya. Tapi tak sholat, juga Allah tidak memberikan balasan kepada ibadah sholatnya, ibadah yang lain kecuali karena sholatnya yang selalu ketinggalan. 3 ya bu. Yang keempat, kata Rasulullah dalam hadisnya, doanya tidak dinaikkan ke langit, makanya tidak doa kita dinaikkan ke langit. Siapa menaikkan ke langit? Malaikat. Dinaikkan doa kita ke langit oleh malaikat, baru diaminkan oleh malaikat, baru dikabulkan oleh Allah. Jadi doanya tidak dinaikkan ke langit. Kenapa? Karena sholatnya tinggal. Kenapa? Apa hubungannya dengan sholatnya tinggal? Karena dia orang yang engkar kepada Allah, maka sholatnya tidak diterima oleh malaikat nanti di atas langit. Radun, ditolak kembali ke bumi. 4 ya bu. Yang kelima, orang soleh selalu mendoakan orang-orang awam. Orang-orang yang soleh itu, yang beriman dan beramal soleh itu selalu mendoakan kita. Tapi dia tidak dapat bagian dari doa orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, ibu, selalu mendoakan kita nih. Selalu mendoakan, apa katanya? Umat Nabi Muhammad tabi'in. Kalau mendoa dia selalu disebutkannya tabi'in. Pengikut Nabi Muhammad dan umat-umat Nabi Muhammad didoakan. Dia tak dapat doa itu karena dia tidak sholat, maka dia tidak berhak untuk mendapat doa orang-orang yang soleh. Itu dia 5 ya bu, di dunia. Itu di dunia. 5 ya bu, di dunia. Kemudian ketika dia mati, datangnya sakaratul maut kepada dia. Menurut satu riwayat, apabila kita hendak mengembuskan nafas yang terakhir, berpisahnya jasad dengan roh, segala macam yang nampak kita, segala yang akan mengganggu kita. Kalau kita tidak kuat iman kita, datanglah iblis yang mengganggu kita. Sudah sekian lama kau kutolong dalam dunia, apalagi kita suka ibu menengok-nengokkan rezeki orang, menengok-nengokkan nasib orang, bertenung-tenung, tahu ibu, menengok-nengok letak tangan orang berrezeki atau tidak. Lalu apa kata iblis?
Selama kau dah berhidup dalam dunia, banyak ku tolong sehingga kau bisa jadi kaya raya. Rumah kau jadi cantik, sawah kau banyak, harta kau banyak. Tatkala kita mau berpisah jasad dengan roh kau, makanya ikutlah aku. Karena udah banyak kau ku tolong. Saat ini tolonglah aku, ikutlah aku. Iblis akan banyak menggoda kita ketika datangnya sakaratul maut. Makanya ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, 3 ketika datangnya sakaratul maut. Apa itu? Matinya hina. Itu yang pertama. Kalau ada orang yang matinya hina tatkala sakaratul maut datang, makanya sholatnya tidak betul. Ibu tengok nanti. Macam mana hinanya? Orang mati yang sebaik-baiknya dipejamkannya matanya, dilipatnya tangannya, lalu lidahnya mengatakan. Tapi dia tidak menunjangi macam ayam dan bebek dipotong. Pernah ibu tengok bebek dipotong? Entok dipotong terbang dia balik. Ayam dipotong menunjangi. Menunjangi. Mau 10 menit baru mati, baru diam. Namanya mati. Nah. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu, ada orang yang mati kelaparan. Ada? Ada orang mati kelaparan, Bu? Ada. Sudah 3 hari 3 malam dia tak makan. Kena tak makan itu dia tak tahan sakitnya dirasanya sehingga mati dia dalam kelaparan. Itu tatkala di dunia sholatnya tidak betul. Sudah kita intip, kita tengok. Ini salah satu tanda yang sudah kami pelajari. Yang ketiga, ada orang yang mau meninggalkan dunia ini, ibu, luar biasa kehausan. Ada, Bu? Kalau ada orang yang kehausan semasa dia hendak berpisahnya jasad dengan rohnya, datangnya sakaratul maut, andainya diberikan kepada dia lautan, akan dihabiskannya, diminumnya lautan. Kenapa? Karena api membakar dia karena sholatnya tidak betul. Banyak yang ketinggalan, tidak beres. 3 ya, Bu? Saya ulang. Pertama tadi matinya mati hina. Kedua matinya mati kelaparan. Ketiga matinya mati kehausan. Itu tatkala diberikan Allah siksa kepada dia, tatkala hendak datangnya sakaratul maut memisahkan roh dengan jasad. 3 ya, Bu, jadi 8. 5 di dunia, 3 yang akan mendekati kematian. Kemudian 3 lagi di dalam kubur. Ibu, yang 3 di dalam kubur ini, menurut hadis Rasulullah, yang pertama dalam kubur tatkala dimasukkan mayat ke dalam kubur. Lalu apakah itu pakai kajang palis, apakah kubur, apa keranda dimasukkan, lalu dimasukkan, pulang pengantar 7 langkah, maka datang pertanyaan. Ya, Bu, marrabbuka, siapa Tuhan kau? Man nabiuka, siapa nabi kau? Ma imamuka, juga tidak bisa jawab, siapa imam kau? Siapa ikutan kau? Tak bisa jawabnya. Ikutan kita Al-Quranul Karim. Tak bisa jawabnya. Tatkala tak bisa jawabnya, Ibu, maka datanglah malaikat yang menyempitkan kuburnya sehingga remuk tulang-tulang rusuknya, dijepit sekuat-kuatnya. Remuk tulang rusuknya, berbunyi-bunyi, kerapak, hancur tulang rusuknya. Seharusnya tadi kuburannya sebesar ini, makanya disempitkan sehingga tidak bisa bernafas. Hancur tulang rusuknya, dorok tulang rusuknya itu disempitkan dalam kubur. Itu yang pertama. Kalau kita rasakan ini, ya, Bu, tak sanggup. Saya jepit saja tangan kena pintu, pecah. Itu yang pertama. Disempitkan kuburnya, diempit oleh tanah tadi, rapat tanah tadi kepada dia kanan kiri, sehingga dia tak bisa bernapas. Tulang rusuknya bunyi-bunyi, patah-patah. Itu yang pertama. Yang kedua, dinyalakan api dalam kubur. Siapa yang menyalakan api? Malaikat. Dinyalakan api dalam kubur sehingga ia tergelimpang dalam api tabuntang. Dalam api tadi, siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Luar biasa, Bu, siksa dalam kubur ini. Di dalam kubur luar biasa siksa. Makanya saya menekankan kepada kita semua, sholat jangan tinggal. Apapun ceritanya, waktu bahagia, waktu derita, tetap sholat. Semalam ada yang meninggal, jemaah saya, omaknya meninggal, saya melepaskan pagi payahnya, usianya 93 tahun. Saya bilang jangan menangis, jangan meratap, silakan menangis, jangan meratap. Tolong
kali kawin anaknya banyak, karena dia mencari anak laki-laki. Masih perempuan saja anaknya, 3 kali baru dapat anak laki-laki. Banyak anaknya, ada yang 5 seinduk, ada yang 4, banyak anak berbelasan semalaman. Tapi saya bilang tolong jangan meratap. Silakan menangis. Cucu anaknya yang paling besar usia 71 tahun. 71 tahun anak yang paling tua. 93 umur ibu. Coba kita lihat. Tolong jangan meratap. Mari semari. Belum saya mandikan, tolong disiram dulu. Semuanya tolong. Dulu kalian dimandikan oma ini, maka sekarang kalian mandikan dulu oma yang terakhir. Tolong. Tapi jangan meratap. Jangan. Apa yang kami baca? Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua itu ucapkan. Selama saya mandikan mayat ini, saya pun itu yang saya ucapkan. Saya bilang itulah. Coba ibu bayangkan 93 tahun mati, ya ibu pikir macam mana? Mati batas di tak saudara orang tu jam 3 malam meninggalnya tasbih di dalam. Enak tidak? Tasbih karena dia udah uzur. Orang yang dah lewat umurnya dari umur Nabi itu dah dikasihkan sama dia kelebihan. Diberikan kepada dia kelebihan. Lewat umur 63 tahun, apalagi dia semalam sudah uzur, tapi tetap juga bersih pakaiannya tak oleh yang kotor. Anak dipakainya cium ya dulu bau atau tidak. Kalau bau enggak, ini kotor bau. Aku nak bersih, anak meninggal di jam 3 malam. Habis sholat isya dia minta dimandikan, disabuni bersih. Coba kita tengok 93 tahun sama dengan usia orang tua saya 93 tahun. Coba kita bayangkan. Nah itu dia. Makanya ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, kalau kita teringat dengan siksa ini semua, rasanya enggak di tempat itu saja. Rasanya. Yang kedua tadi Bu ya, nyalakan api dalam kubur sehingga ia tergelimpang di dalam api itu siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Makanya siksa dalam kubur itu ya laitani qaddamtu li hayati, itu dah jeritan mayat. Wahai Tuhan kami, balikkanlah kami ke dunia walau sesaat kembali. Untuk apa? Karena tak tahan siksa. Maka kata Nabi kepada seorang daripada orang tua yang telah berpulang ke rahmatullah dalam kubur, maka Nabi berjalan pada ketika itu dengar Nabi ada orang di dalam kubur pumpang memukuli mayat dalam kubur tadi itu. Makanya yang memukuli itu adalah para wanakir. Maka tengok Rasulullah ada kuburan di situ, maka Rasulullah tengok ningsan. Itu makanya perlunya kita ada ningsan. Tengok Rasulullah ada ningsan. Apa kata Rasulullah? Kamu mana ya kamu sudah meninggal? Mana kamu sudah meninggal ya Rasulullah? Kamu anak sianu? Iya. Yes, kata Rasulullah. Istaghfiruka yas'alu'an. Tolong minta ampunkan ayah kau, mereka sedang ditanya sekarang. Padahal Rasul SAW membilangnya seorang disiksa ayah kau dalam kubur. Sekarang Rasul sedang ditanya. Itulah dia. Makanya ibu-ibu saudara-saudara